Halo anak-anak semua, bertemu lagi dengan saya Mr. Riko di pelajaran fisika. Ya, di sini saya akan mengulang kembali sedikit tentang apa yang kita pelajari minggu lalu saat meeting. Siapa tahu di sini ada dari kalian yang belum mengerti. Ya, pertemuan kemarin ya kita membahas tentang cara membaca ya dengan jangka sorong ya, cara membaca micrometers group ya. Baik, di sini kita melihat ada sebuah gambar jangka sorong ya. Kalau bahasa Inggrisnya ini namanya itu adalah kaliper ya. Bahasa ininya adalah kaliper ya. Nah, jangka sorong ini atau kaliper ini memiliki skala utama di sini ya, dan juga memiliki skala Nonius. Nah, ada beberapa banyak jenis dari jangka sorong ya. Jenisnya kita bisa lihat di sini dari skala Noniusnya. Nah, skala Nonius di sini ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ada 10 skala ya. Kalau 10 skala ini artinya adalah ketelitiannya 0,1 mm ya. Nah, ada juga skala yang lain. Di sini ada 20 nanti ya. Ada 20 skala, itu lebih keren lagi alatnya ya. Tapi pembacaannya juga berbeda ya. Untuk saat ini saya tidak akan membahas skala yang lain. Saya masuk ke pokoknya saja. Yang mungkin perlu kalian pelajari adalah yang 10 skala. Nah, yang ke 10 skala ini ya, satu di sini kita baca 0,01 cm. Begitu juga yang di 2. Kalau di 2 ini adalah 0,02 cm. 0,03, 0,04, 0,05 sampai 0,09 cm ya. Oke, kita masuk ke sini ya. Nah, misalkan ada sebuah nut di sini ya, atau mur. Nah, saya ukur menggunakan jangka sorong. Kemudian, nah ini udah mentok ke sini, nggak bisa digeser lagi ya, jadi pas banget di sini. Yang harus kita lihat adalah skala utamanya. Nah, skala utamanya ini. Patokannya di mana? Patokannya adalah angka 0 di skala Nonius ini ya. Angka 0 di skala Nonius ini berhenti di mana ya? Di sini hampir menuju 2,5. Tapi belum nyampe 2,5 ya. Nah, kalau belum nyampe kita nggak bisa tulis ini 2,5 cm ya. Nah, gini. Kita menganut wilayah ya, wilayah kekuasaan ya, kita anggap wilayah kekuasaan gini. Di sini wilayah kekuasaan 2,5. Wilayah kekuasaan 2,5 adalah dari garis ini sampai garis ini ya, itu ya. Nah, kalau di sini sampai sini berarti 2,5. Nah, pas garis ini udah wilayah 2,6 ya. Nah, begitu juga dengan ini wilayah 2,4 dari garis ini sampai garis ini. Nih, ini 2,4. Nah, karena di sini belum nyampe 2,5, maka ini punya 2,4 ya, karena angka nolnya jatuh di sini. Ya sudah, kita tulis 2,4 ya. Dan saya tulis di ada 2,40. Nah, ini sah-sah aja ya, karena di belakang angka koma bisa ada 0 di sini ya. Cuman emang tidak terlalu pengaruh ya. Tapi untuk operasi penjumlahan atau pengurangan angka 0 ini siapa tahu nanti akan berguna ya. Siapa tahu nanti akan berguna ya. Nah, jadi jangan anggap 2,4 itu di belakangnya kosong. Di sini ada 0 ya. Kalau misalnya perlu lagi, di sini ada 0 lagi, ada 0 lagi ya. Tapi kita butuhnya 0-nya 1 aja ya. Nah, sekarang setelah kita menentukan skala utama SU, kita beralih ke skala
Nonius ya. Skala Nonius ini perlu bantuan skala utama ya. Nah, di bantuannya gimana? Bantuannya hanya berupa garis saja ya. Kita hanya membutuhkan garis ininya saja ya, skala utama gitu ya. Angka di sininya kita abaikan ya. Angkanya hanya melihat dari skala Nonius saja ya. Nah, caranya gimana? Nah, kita lihat garis ini harus berhimpit dengan garis yang atas ya. Di sini 0 tidak berhimpit ke sini, belok. Ini tidak ada yang berhimpit, tidak ada yang berhimpit, sehingga ketika kita lihat di sini yang berhimpit hanya di 7. Nah, di 7 ini dia membuat satu garis ya, garis lurus. Nah, ini yang kita lihat. Nah, tapi Mister, di sini juga ada garis yang berhimpit, di sini juga ada garis yang berhimpit. Ya, kalau begitu gimana? Kalau begitu kita ambil mana yang pertama kali membentuk suatu garis lurus. Ya, yang pertama kali ada 7. Kalau di sini udah berbentuk garis lurus, maka yang ini semua diabaikan. Oke? Nah, tadi ini jatuh di angka 7, maka angka 7 ini kita tulisnya berarti apa? 0,07. Oke, sehingga 0,07 di sini bisa dijumlahkan 2. Nah, di sini kan, nah ini nih, gunanya apa? Di sini ada 7 nih. Nah, ini 0 ditambah 7 ya berarti 7. Gitu kan? Terus 4 ditambah 0 berarti 4. Di sini, sehingga jumlahnya adalah 2,47 cm. Ya, itu cara menggunakan jangka sorong. Ya, terus selanjutnya adalah micrometer scope. Ya, nah micrometer scope ini seperti ini alatnya. Ya, ini alat ini lebih ngeri lagi. Ya, alat ini bisa mengukur di bawah 1 mm. Ya, ini sampai 0,01 mm nih ketelitiannya. Nah, skala terkecilnya ini kalau alat yang tidak bisa diukur dengan jangka sorong ya, misalnya ada benda yang tidak bisa diukur jangka sorong, maka dengan micrometer scope ini bisa diukur ya. Micrometer scope ini juga bentuknya kecil ya. Nah, ini berikut adalah bagian-bagiannya. Di sini ada skala utama ya. Di sini ada skala putar. Kalau tadi skala Nonius itu adalah skala yang digeser. Nah, ini skala putar ya. Jadi ini alatnya diputar, bukan digeser. Oke. Contoh, misalnya di sini ada kawat ya, ada kawat. Bagaimana cara menghitung diameter kawat? Nah, di sini terbaca seperti ini. Oke. Nah, kita lihat bagian-bagiannya. Di sini 0. Kita pertama adalah tentukan skala utamanya dulu di sini. Nah, ini kalau di ini patokannya adalah garis ini. Patokannya adalah garis ini, ya. Kalau diputar dia bisa ke sini, ya, bisa ke kiri dan juga bisa ke kanan. Kalau ke kanan berarti dia alatnya si benda yang diukurnya makin besar. Kalau dia semakin ke kiri berarti alatnya semakin kecil. Nah, gini. Ini 0, ya. Angka yang terbaca di atas ya. Nah, di atas ini ada garis ini. Nah, ini ada atas, ada bawah. Ini 0. Sedangkan yang ini adalah 0,5 ya bawahnya ya. Ini 1 berarti di sini 1,5 dan di sebelah sini pun ada 2 ya. Terus di sini ada 2,5 dan seterusnya. Nah, karena di sini jatuh di 1,5 ya, wilayah 1,5. Jadi, nah kalau ini wilayah 0 gitu ya. Garis ini sampai garis ini wilayah 0. Ya, sini garis 0,5 ini sampai 1 ini adalah wilayah 0,5 ya, dan seterusnya. Dan sini berarti ini masih wilayah 1,5, belum sampai 2. Maka kita tulis skala utamanya adalah 1,5. Nah, saya tambahkan 0 lagi ya. Gunanya buat apa? Nah, gunanya kalian sudah tahu tadi ya, untuk membantu kita menjumlahkan ya. Nah, setelah itu tahap kedua gimana? Tahap kedua adalah kita menghitung di sini. Nah, ini adalah angka-angka yang ada terbaca di sini. Kalau di sini 30,
Ya udah di sini 35. Tapi dibacanya gimana? Ini berarti 0,30. Ini 0,25. Ini 0,35 gitu ya. Nah, kalau skala ini gimana? Ini berarti 0,31. Ya. 0,32, 0,33, 0,34, 0,35. Nah, sekarang ini cara menghitungnya adalah patokan garis ini ya. Ini jatuhnya di wilayah mana di sini ya. Nah, tadi seperti jangka sorong tadi ini ada di wilayah 0,29. Mau nyampe 30 karena mutarnya ke sini nih. Ya, mutarnya ke bawah. Nah, mau ke 0,30 tapi belum nyampe sehingga ini ada di wilayah 0,29. Ya udah, kalau ada di 0,29 kita tulis skala putarnya adalah 0,29 mm ya. Yang tadi cm. Kalau jangka sorong di sini milimeter. Ya udah kita jumlahkan di sini 0 tambah 9 ya jadi 1,79. Begitu ya. Begitu ya. Nah, untuk pelajaran selanjutnya kita akan masuk ke pengukuran massa. Ya, pengukuran massa ini sering dilakukan, apalagi ketika kalian ke pasar, ya, kamu akan melihat berbagai macam alat ukur massa, ya. Alat ukur massa ini namanya timbangan, ya. Nah, timbangan seperti dacin itu yang ada itu loh, yang ada silinder 1 kilogram seperti itu ya. Nah, timbangan pasar gitu kan. Nah, terus ada timbangan emas mungkin ya. Bahkan ada juga neraca digital ya, neraca digital. Nah, timbangan-timbangan tersebut digunakan untuk mengukur massa benda. Prinsip kerjanya adalah menyeimbangkan kedua lengan ya. Jadi kita mengukur misalnya sebelah kiri dengan pembanding sebelah kanan gitu ya. Nah, misalnya yang sebelah kirinya adalah benda yang akan kita ukur dan sebelah kanannya adalah pembandingnya. Ya. Nah, yang sering digunakan di laboratorium terus yang digunakan di dalam dunia pendidikan ya, namanya adalah neraca Ohaus ya. Neraca Ohaus ini ada yang 3 lengan, ada yang 2 lengan, bahkan ada juga yang 4 lengan. Itu lebih teliti lagi. Nah, kita akan membahas tentang yang 3 lengan dulu. Mengukur massa ini, mengukur neraca Ohaus ini mudah ya. Jadi nggak susah kok. Ya, tidak sesusah jangka sorong dan mikrometer skrup. Ya. Nah, berikut adalah macam-macam timbangan ya yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Ini neraca dacin gitu kan. Nah, ini timbangan ya. Nah, ini juga neraca 1 lengan ini ya. Neraca 1 lengan. Di sini ada benda yang akan diukur dan ini adalah pembandingnya. Nah, ini adalah neraca Ohaus. Ya. Nah, neraca Ohaus ini di sini benda yang akan diukur dan di sini ada 1, 2, 3 lengan, bahkan ada yang 4 lengan ya. Oke. Yang 3 lengan ini ada yang namanya lengan depan memiliki skala 0 sampai 10 gram ya, dengan kenaikan skala bernilai 1 gram ya, sedangkan yang tengah 0 sampai 500 gram. Setiap skala sebesar 100 gram naiknya. Nah, ada juga lengan belakangnya dengan bernilai 10 sampai 100 gram. Tiap naik 10 gram. Nah, misalnya gini. Ya. Sekantong plastik gula pasir ditimbang dengan neraca Ohaus. Ya. Posisi lengan depan. Nah, ini posisi-posisinya terlihat seperti berikut. Ya. Nah, di sini 220. Nah, di sini ada komanya ya gitu ya. Diseimbangkan hasilnya seperti ini. Maka yang perlu kita lakukan adalah menjumlahkannya saja dari angka yang paling besar. Ya,
atau dari angka yang paling kecil juga boleh. Kalau saya sih lebih senang 200-nya di atas ya. Nah, ya udah. Lihat di sini terbaca, misalnya kita hitung dari bawah 2 aja ya. Di sini udah jelas, di sini 200 ya, tulis 200 gram, 0 gitu ya. Kemudian di sini menunjuk 20, berarti 20,0 gram. Nah, di sini kita lihat 5, di sini ada 5 gram ya. 5-nya ada komanya. 1 2 3 4 5. Nah, jatuh di sini. Ya. Ini 1 2 3 4 5. Jatuh di sini. Ini 5. Maka kita tulis ini 5 gram, 5 gitu ya, 5,5 gram. Nah, kita jumlahkan saja. 5 turun sini. Nah, ini 5, ini 2, jadi 225,5 gram. Ya, mudah, cuma gitu saja untuk mengukur massa benda. Nah, tapi jangan senang dulu ya. Nah, kita lihat video berikut ini. Nah, sekarang saya mempunyai neraca Auhaus 3 lengan ya. Berikut ini. Nah, ada yang per 10 gram naiknya, ada yang per 100 gram, ada yang per 1 gram naik. Oke. Nah, di kanan itu ada sebuah tinjauan garis ya, ada tanda ya di situ yang harus segaris dengan angka 0 itu. Kalau segaris berarti ini seimbang. Nah, sekarang saya akan mengukur massa dari kunci motor saya ya. Nah, ternyata naik. Oleh sebab itu harus diseimbangkan menggunakan lengan-lengannya. Nah, saya coba ke arah 90. Nah, ternyata keberatan. Ke arah 60 terlalu ringan. Oke. Nah, sekarang ke arah 70 ya. Nah, di sini masih belum ya, kelebihan. Nah, ini di 60. Lalu kita pakai yang per 1 gram ya. Nah, kelebihan ya, ini juga masih kurang ya, masih kelebihan. Nah, ini mendekati ini ya. Coba di 6 ya. Oke, kita diamkan dulu ya, jangan sampai dia bergerak. Oke, masih belum berhimpit dengan angka 0. Oke, kita coba di 1. Masih kurang juga. Nah, kita naikin lagi ya. Nah, ini coba lihat ya. Oke, sepertinya cocok ini satu garis ya. Nah, ini yang susah ya. Yang maksud saya ini susah. Oke, kita susah menyeimbangkannya. Kita coba baca ya. Berarti itu 66,2 gram ya. Terus saya ceritanya juga mempunyai sebuah silinder ya, berbentuk tabung nih ya, tempat pensil berbentuk tabung. Ya udah, kita bisa cari volumenya gimana. Ya udah, kita cari tingginya berapa. Nah, tinggi ya. Terus kemudian kita cari diameternya atau jari-jarinya. Nah, kemudian pakailah rumus mencari volume tabung. Dapat, gampang ya. Nah, terus ada benda kecil juga. Tuh, saya punya lem uhu. Nah, kecil nih, penggaris nggak bisa. Ya udah, cari aja ya, tingginya pakai penggaris biasa, volumenya ya. Nah, itu ya. Nah, sedangkan diameternya kita hitung memakai jangka sorong ya. Nah, dapat tuh ya angkanya dengan jangka sorong. Nah, sekarang bahkan ini nih, diameter dalam bisa pakai jangka sorong itu ya. Tuh, dapat deh angkanya ya. Gampang kan? Udah bisa kan kalian membaca jangka sorong. Nah, sekarang saya mau mengukur volume dari penggaris ini. Ya udah, kita ukur nih ya, panjangnya, terus lebarnya berapa. Nah, kemudian tebalnya, atau tebal itu tingginya gitu kan. Ya, memakai mikrometer skrup. Nah, baru bisa terbaca. Oke, volume penggaris.
gitu ya. Nah, dapat nih angkanya. Nah, kalau benda-benda teratur, bisa kita ukur volumenya dengan cara mencari panjangnya dulu ya. Nah, bagaimana sekarang jika kita mengukur volume batu yang bentuknya tidak beraturan? Nah, ini sekarang saya akan mengukur volume benda ya yang bentuknya tidak teratur ya dengan menggunakan gelas ukur. Nah, ini namanya gelas ukur ya. Nah, gelas ukur yang saya gunakan ini maksimal 100 ml ya. Dan di sini saya mengisi air 40 ml. Nah, kemudian kita catat ya volume air. Nah, volume air ini bebas ya, kalian bisa variasikan sedemikian mungkin. Yang pasti yang mudah dibaca. Saya tulis di sini ya 40 ml ya, karena saya pengennya gitu. Oke. Volume 1 adalah 40 ml. Volume 1 itu adalah sebelum dimasukkan suatu benda. Nah, ini saya punya gajah-gajahan. Nah, gajah ini saya masukkan ke dalam tabung ini ya. Nah, lihat ya, perhatikan. Dia airnya naik ya, airnya naik. Nah, di sini terbaca 42 ml ya. Nah, setelah gajahnya dimasukkan 42 ml. Kalau gajah asli dimasukkan pasti nggak akan muat. Nah, gitu ya. Tapi ini gajah-gajahan. Oke, saya tulis volume kedua ya, yaitu 42 ml. Nah, ini ya. Nah, maka volume gajah ya. Nah, volume gajah sama dengan volume yang kedua ya, setelah gajah dimasukkan dikurangi dengan volume 1 ya. Jadi volume yang naik itu adalah volume dari gajah tersebut ya. Nah, oke, dikurangi 40 ml gitu ya, sama dengan, nah ini volume gajah. Oke, 2 ml ya, begitu anak-anak. Nah, sekarang waktunya saya memberi tugas pada kalian. Tugas ini hanya ada di video ini ya. Jadi kalian simak dengan baik-baik. Saya ingin memastikan bahwa kalian menonton dengan sungguh-sungguh video ini. Ya. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. Nomor 6. Nomor 7. Nomor 8. Nomor 9. Nomor 10.